Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di hari berikutnya, di hari Selasa. Melanjutkan materi yang kemarin Mister telah sampaikan, bahwasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Salah satunya adalah makanan yang bergizi dan sehat. Nah, di sini dalam makanan bergizi dan sehat ini ada bahasan lebih lanjutnya, yaitu mengenai kandungan zat dalam makanan. Jadi makanan yang bergizi dan sehat itu tentunya memiliki kandungan zat dalam makanan. Nah, kandungan zat dalam makanan apakah yang dimaksud sebagai zat bergizi? Nah, kita akan bahas hari ini. Yang pertama ada kandungan karbohidrat. Karbohidrat adalah zat dalam makanan yang menjadi sumber tenaga bagi tubuh kita, atau kalau dalam bahasa kesehatan disebut sebagai sumber atau zat sumber tenaga, yaitu karbohidrat. Kemudian yang kedua, masih karbohidrat. Contoh-contohnya karbohidrat itu ada pada nasi, roti, tepung, kemudian ada lagi talas, kemudian umbi-umbian. Itu masih banyak sih di kandungan yang kandungan karbohidrat pada makanan itu masih banyak. Jadi singkong juga masih mengandung karbohidrat. Di situ adalah sumber dari tenaga. Kita lanjut untuk kedua, yaitu protein. Protein adalah zat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperbaiki jaringan tubuh kita yang rusak, atau dalam bahasa kesehatannya disebut sebagai zat pembangun. Kalau tadi karbohidrat adalah sumber tenaga, kalau protein itu adalah zat pembangun. Pembangun apa? Pembangun jaringan sel tubuh yang rusak. Nah, protein ini bisa kita dapatkan seperti pada gambar itu ada daging, kemudian ada susu, kemudian ada ikan, ada telur, kemudian ada di kacang-kacangan, kemudian ada di kedelai, dan seterusnya. Masih banyak kita bisa mencari protein itu, zat pembangun protein itu pada makanan-makanan yang kita makan sehari ini. Bisa dari hewan, juga bisa dari tumbuhan. Kita lanjut berikutnya, yaitu vitamin. Bicara vitamin ini adalah zat yang dibutuhkan makanan yang berfungsi sebagai zat pengatur. Nah, bahasa kesehatannya disebut zat pengatur, yaitu zat yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh dan juga sebagai proteksi atau perlindungan agar imunitas kita terjaga. Itu fungsinya vitamin. Jadi vitamin itu mengatur segala unsur dalam tubuh kita, ya, karena tubuh manusia itu tersusun berbagai unsur massa zat. Jadi itu harus ada yang mengaturnya. Kalau satu zat berlebihan akan mengakibatkan penyakit atau mengakibatkan kita menjadi tidak sehat. Contoh, Mister kasih contoh. Ketika kita kekurangan vitamin, misalkan contoh vitamin K, maka ketika terjadi pendarahan pada bagian tubuh kita, maka darah itu akan mengalir deras, tidak bisa menutup gitu. Darahnya ngocor terus, itu kurang vitamin K. Nah, itu fungsi vitamin K apa? Tadi mengontrol ketika terjadi luka, kemudian terjadi pendarahan, vitamin K itu akan menggumpalkan darah sehingga darah itu tidak terus-terusan keluar gitu. Selain itu, misalkan Mister kasih contoh vitamin C yang akrab dengan kita. Vitamin C itu vitamin yang mengontrol metabolisme tubuh pada pencernaan manusia dan juga pada istilahnya aktivitas manusia yang nanti dikeluarkan lewat feses atau mungkin air seni dan juga lewat keringat. Nah, itu vitamin C itu kebutuhannya sangat tinggi bagi manusia. Selain untuk memperlancar metabolisme, juga sebagai proteksi perlindungan terhadap imunitas manusia terhadap penyakit atau kuman yang ada menyerang manusia. Itu adalah fungsi vitamin. Vitamin bisa kita dapatkan di mana saja, Mister? Banyak. Vitamin bisa kita peroleh dari buah-buahan. Yang utama itu adalah buah-buahan, kemudian ada sayuran,
dan sebagian masih ada nanti bisa diperoleh ada yang dari matahari, vitamin D. Kemudian ada lagi yang kita dapatkan melalui minuman susu. Minuman susu itu biasanya banyak kandungan vitaminnya. Nah, itu contoh-contoh beberapa jenis vitamin kita bisa dapatkan pada asupan makanan yang telah Mister sebutkan tadi. Berikutnya adalah unsur mineral. Nah, ini unsur mineral ini yang sebetulnya ini juga bagian penting ini. Cuman kadang itu orang terlewatkan, tidak mengetahui karena yang dibutuhkan mineral apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, sebagai gambaran saja di sini ada banyak sekali, Mister ada 3 gambar ini. Ini adalah unsur mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama adalah mineral air. Air itu di dalamnya banyak unsur mineralnya. Ada kalsium, ada fosfor, ada kemudian ion, yaitu ada di air semuanya. Nah, kemudian ada lagi di sebelahnya yaitu berupa makanan. Selain tadi mengandung protein, juga makanan itu ada kandungan mineral lain seperti kalsium, zat besi, zinc, magnesium, dan lain-lain. Itu bisa kita peroleh melalui makanan. Kemudian kita juga nanti bisa istilahnya kalau sekarang ini bergaya hidup sehat dengan makan makanan yang sehat saja, tetapi juga membutuhkan mineral yang sempurna. Mineral yang sempurna itu didapatkan dari makanan-makanan penunjang, ya. Kemudian untuk selanjutnya pembelajaran kita ternyata untuk materi di pertemuan ini sampai dengan unsur mineral makanan. Dan Mister harapkan kalian tetap semangat walaupun kita belajarnya melalui daring ini. Mungkin banyak kendala di sana sini, tapi Mister harapkan kalian tetap semangat dan juga tetap belajar secara online, memperhatikan mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Mister dan juga mengunduh handout yang sudah Mister bagikan di Google Classroom ataupun nanti yang diberikan ya LKS yang diberikan sekolah. Kalian tolong tetap harus dikerjakan. Ya. Sampai di sini dulu, kita bertemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Mister akhiri, sampai jumpa.